Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semuanya. Ada lagi acara himbuan rutin resman dari Departemen Opsin LK UNER bersama dengan ID dan Kopi Surabaya akan menghadirkan narasumber dari pengertian yang kesempatan sisi maternal yang juga mungkin ya sebenarnya sebagai alarm yang ini distorsi kita yaitu selaku nanti yaitu konsultan profesional dan juga ketua narasumber yaitu Dr. Ernawati spesialis dan seperti biasa sebelum kita mulai saya persilakan kepada yang sering diwakili oleh Dr. Ason Sani pada Dr. Ason kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi suaranya Dr. Seto agak rame, mungkin sedang kegiatan juga. Jadi suaranya agak tertutup. Jadi yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada nomor satu partisipan tentunya ya. Jadi tas ini tanya apa saja ini rasanya tidak ada apa-apanya kalau partisipannya tidak aktif di dalamnya. Maka dari itu terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan yang mengikuti kegiatan tas hingga seri ke-82 ini. Yang kedua juga khususnya para narasumber yang senantiasa selalu dari staf Departemen Obstetrik Ginekologi ini lalu berbagi, sharing. Nanti sebetulnya dari tas ini adalah sangat senang bila kita berinteraktif nantinya ke depannya, tidak hanya perlu dengan WA chat, tapi resen dan langsung berinteraktif itu akan lebih memberikan warna atau memberikan nilai yang lebih positif. Jadi narasumber kali ini saya terima kasih yang pertama kepada Dr. Ernawati, SPOG, konsultan itu maternal, beserta Dr. Nareswari Cininta, SPOG, yang mana akan membawakan materi bahasan di tas yang ke-82 ini terkait dengan distosia bahu. Serta kita tidak asing lagi, yang moderatornya langsung dipimpin oleh Dr. Agus Sulistiono. Untuk itu kami berharap pada tas kali ini sejawat-sejawat bisa mengupdate, mengoptimalkan apa-apa yang pernah atau yang mengupdate sharing keilmuannya terkait dengan distosia bahu. Monggo pada saat ini kita adalah saatnya untuk memberikan informasi dan bersharing tentang distosia bahu. Dan informasi lagi, saya selaku Sekretaris Departemen wakili Dr. Brahmana karena beliau sedang menjalankan tugas mendampingi Pak Dekan kegiatan di Belanda kaitannya dengan FK UNER bekerja sama dengan berbagai fakultas yang ada di sana. Semoga memberikan kelancaran semuanya dan khususnya pada kegiatan kita ini juga memberikan kelancaran dan tidak menambah waktu lagi. Saya akhiri, terima kasih dan selamat bertanya apa saja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ason sudah membuka acara selaku Ketua dan Sekretaris Departemen Opsin. Dan sekali lagi seperti biasa kepada seluruh peserta bila mana ingin bertanya, kami persilakan untuk bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom atau fitur Q&A atau juga bisa chat atau akan lebih baik lagi bila mana berkenan untuk bisa bertanya secara langsung melalui diskusi kepada seluruh peserta juga kepada kedua narasumber. Untuk bersekat waktu, persilakan pada Dr. Agus Sulistiono nanti selaku moderator dan juga nanti kan biasanya di awal nanti akan ada paparan singkat dari kedua narasumber, ini dari Dr. Ernat dan juga Dr. Nita. Kepada Dr. Agus kami persilakan. Monggo, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Seto, ada pergantian pemain. Oh, oke. Jadi saya tidak update. nggak apa-apa.
Jadi tetap bertiga, tapi saya sebagai pelempar bola, Dokter Seto. Oke, Karena dok, dokter, kamu tuh dok. enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya berlaku sebagai moderator karena yang lebih ahli itu Dr. Agus Sulistiono. Jadi yang ahlinya ahli ada, jadi saya dari belakang saja melempar bola ke Dr. Agus. Jadi topik pada siang hari ini sangat menarik, Dr. Seto, walaupun ngeri-ngeri sedap ya membicarakan tentang distosia bahu. Jadi distosia bahu itu kejadian yang unpredictable. Jadi dikatakan hanya kurang 10% saja yang bisa diprediksi. Sebagian besar justru tidak diprediksi. Kadang-kadang dengan berat badan yang normal saja itu bisa terjadi distosia. Nah, mungkin nanti di kesempatan kali ini kita bisa sharing-sharing, berdiskusi. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau memberikan pengalamannya tentang distosia bahu. Nah, ini yang ada dua narasumber kita, Dr. Agus Sulistiono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan Dr. Cininta, spesialis obstetrik ginekologi. Dr. Agus sudah menyiapkan materi yang sangat menarik. Mungkin Dr. Agus mungkin memaparkan materinya terlebih dahulu. Monggo Dr. Agus. Aduh, mohon maaf. Kalau distosia bahu rasanya kita semua sudah tahu dan pernah mengalami ya semuanya, insya Allah ya. Iya. Ya, mungkin Dokter Cinita yang ada presentasinya, Dokter Cinita. Ada, Dokter. Ada, monggo Dokter Cinita. Kalau saya nanti tidak ada presentasinya karena kalau menurut saya distosia bahu itu adalah sesuatu yang tiba-tiba yang rasanya tidak kita sangka-sangka, tahu-tahu begitu kepala lahir terus kemudian balik lagi, itu yang tidak nyaman untuk kita. Dan ini yang harus kita selalu siap untuk itu. Jadi sangat baik sekali bahwa pada saat ini kita berdiskusi mengenai distosia bahu. Karena apapun juga kita makin sering berdiskusi, insya Allah nanti kita akan makin lebih mudah untuk menanganinya, lebih hafal paling tidak langkah-langkahnya. Monggo barangkali Dr. Cinta yang akan menyampaikannya dulu. Dokter, mohon izin ini juga overview saja, Dokter, karena saya yakin teman sejawat dan para senior sekalian sudah ahli banget dalam distosia bahu karena sudah sering mengikuti alarm juga. Mungkin izin saya share sedikit overview. Apa slide saya sudah kelihatan, Dokter? Ampun. Kelihatan, Dokter Cinita. Matur nuwun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memberikan sedikit overview dan mohon koreksinya Dr. Agus dan Dr. Erna jika ada kekurangan pada slide saya. Seperti kita ketahui sebenarnya per definisi, insya Allah kita semua sudah tahu dan sangat-sangat ingat karena ini mengerikan sekali karena distosia bahu ini sangat merugikan baik pada ibu dan janinnya juga. Jadi ketika kita nggak bisa melahirkan bahu janin lebih dari kita patokannya sebentar ya dok ya, jadi nggak nunggu bermenit-menit, dalam 60 detik ya bahkan itu sudah harus kita akses distosia bahunya, dan ketika sudah kita tegakkan diagnosisnya maka kita langsung masuk ke dalam tindakannya itu. Dan kenapa itu penting? Karena ternyata angka komplikasinya itu tinggi juga sampai pada janinnya sendiri atau pada bayinya itu bisa menimbulkan asfiksia dan juga sequelnya juga tidak ringan, bisa sampai dengan fraktur dari tulang-tulang janin, juga palsi dari syaraf-syarafnya terutama plexus brachialis, bahkan sampai kematian. Sedangkan pada ibunya sendiri bisa meningkatkan risiko terjadinya HPP. Ini komplikasi kedua yang juga kita takutkan dan termasuk salah satu penyebab kematian tertinggi ibu, Dr. Agus. Jadi risiko uterine rupture-nya juga tinggi. Oleh karena itu sebenarnya manajemen kita nih bukan hanya mengetahui bagaimana caranya menangani, tapi juga harus mengetahui apa saja sih faktor resikonya. Jadi ada beberapa faktor resiko dari segi maternal, fetal, dan juga yang baru ketahuan durante partus, dokter. Misalkan kalau dari maternalnya sendiri memang sudah ada resiko untuk kelainan CPD atau kelainan dari pelvic anatominya.
dan ibunya juga ada diabetes mellitus baik pragestasional maupun gestasional, kemudian ada obesity dari maternalnya sendiri. Kemudian dari bayinya kita duga dengan adanya makrosomia, baik bisa kita memeriksakan untuk tinggi fundus uterinya maupun dari pemeriksaan sonografi. Kemudian dari risiko persalinannya kita dapatkan pada pasien-pasien yang persalinannya, kalau istilahnya bahasa Jawa itu kita bilang bambet atau berebet ya dokter ya. Jadi progresnya lambat, baik itu bisa protracted maupun prolong. Tapi juga di sini dikatakan dari kepustakaan yang saya baca, bahkan partus precipitatus pun juga bisa jadi faktor resiko, mungkin terkait sama kontraksi uterus juga. Namun yang juga perlu ditekankan, ternyata nggak hanya bayi-bayi yang besar saja yang memiliki resiko untuk terjadinya shoulder dystocia atau dystocia bahu ini. Per definisi kan memang bayi besar itu di atas 4 kilo atau 4.000 gram. Tapi juga bayi-bayi dengan berat bayi di bawah 4.000 gram ini juga memiliki faktor resiko untuk terjadinya dystocia bahu, yaitu sebesar 1 hingga 2 per 1.000 kelahiran. Jadi yang mesti kita lakukan sebelum untuk mempredik dan mencegah itu sebenarnya bisa kita lakukan prediksi, misalnya melakukan dengan sonografi. Kemudian prevensinya misalkan pada ibu-ibu yang memang dengan faktor risiko utamanya dengan diabetes mellitus, dan juga kita mengenal mengenai manajemen dystocia bahu dengan singkatannya adalah alarmer, itu yang sudah kita ketahui sebelumnya. Mungkin ini sekedar nice to know saja dokter, karena kita sendiri juga masih jarang melakukan ini, tapi sejauh yang saya baca mungkin yang bisa membantu untuk mengakses resiko terjadinya shoulder dystocia itu kita kaitkan dengan makrosomia janinnya. Jadi ada 3 parameter dari USG. Yang pertama dengan biacromial diameter, yang kedua dengan front abdominal wall thickness, yang ketiga dengan clavicle-nya dari fetus sendiri. Nah, kalau dari faktor resikonya makrosomia sendiri, sebenarnya kita juga perlu waspadai tidak hanya pada pasien-pasien yang dengan obesitas, tapi juga dengan yang BMI-nya normal. Tapi BMI normal ini juga meningkat risikonya kalau pasien tersebut BMI-nya normal namun menderita diabetes mellitus. Bisa meningkat risikonya sampai 2 kali lipat terjadinya makrosomia. Dan ini kaitannya dengan kejadian shoulder dystocia sebesar 1,4% dari seluruh persalinannya. Mungkin ini sekedar nice to know, mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh ahli USG-nya di sini, Dr. Agus. Ini dari yang pertama parameter biacromial diameter ini cukup ini ya dok ya, cukup perlu skill karena kita mungkin jarang ya memeriksa pada plane transtorakal. Jadi kita ini merupakan gabungan antara pengukuran diameter transversal dari kafum toraks janin, kemudian kita tambahkan dari perkalian 2 kalinya dari mid arm diameter. Mid arm ini ya dok ya, mungkin humerusnya ya dok ya. Ini juga masih butuh skill yang mungkin agak ruwet ya dok ya. Nah, ternyata di sini kalau misalkan dari hasil pengukuran biacromial diameter ini, kalau ukuran ini pada trimester 3 dok menjelang persalinan, kalau ukurannya lebih dari 15,4 cm, maka ini cukup tinggi angka kejadian dystocia bahunya. Kemudian yang mungkin lebih simpel lagi, karena kita sering juga melakukan pemeriksaan pada plane transabdominal, itu kita bisa melihat front abdominal wall thickness. Cuma akan dibagi menjadi pasien-pasien yang diabetes sama yang non-diabetes. Kalau pada ibu-ibu yang non-diabetes, kalau misalnya ketebalan front abdominal wall-nya itu sudah lebih dari 4 mm, maka ini juga akan memiliki resiko untuk terjadi dystocia atau makrosomia lebih tepatnya. Kemudian kalau yang pada yang diabetes mellitus tentu cut-off-nya lebih tinggi, yaitu 5,6 mm, karena memang biasanya akan ada edem atau peningkatan pada subcutaneous layer-nya pada janin-janin yang dengan ibu diabetes mellitus. Di sini sendiri juga masih shoulder dystocia ini masih merupakan tantangan di internasional juga, baik ECOG maupun RCOG sampai detik ini menyatakan bahwa itu not predictable, tapi mungkin bisa kita kurangi resikonya kalau kita bisa memprediksi ini bayinya makrosomia atau tidak. Ini mungkin yang perbandingan tadi dengan biacromial diameter. Ini saya skip saja.
Kemudian yang terakhir parameternya adalah fetal clavicula. Jadi sama ini dilakukan pada third trimester. Kalau fetal clavicula itu mungkin apa namanya agak sedikit di atas humerus ya dok, yang ke arah punggungnya janin. Di sini kita bisa pakai kalau misalnya dia ukurannya lebih dari 4,1 cm atau 41 mm, maka apa namanya resiko terjadinya distosia bahu atau makrosomia, distosia bahu yang disebabkan oleh makrosomia janin ini cukup tinggi dok. Ini caranya kita ukur dari ujung ke ujung. Untuk selanjutnya untuk manajemen mungkin secara garis besar ya jangan lupa tetap kita jargonnya adalah alarmer dan selalu pasti kita tidak melakukannya dengan sendiri dan butuh bantuan. Dan tujuannya itu adalah merilis bahu depan dari simfisis dan mengurangi diameter biakromial, sama juga melebarkan kapasitas dari kafum pelvis ibu. Dan nggak boleh panik, nggak boleh ditarik, nggak boleh didorong oleh teman mungkin asisten kita, dan juga tidak boleh memutar-mutar bayi secara paksa karena akan meningkatkan komplikasinya. Mungkin itu saja dokter. Terima kasih dok. Terima kasih Dokter Cinita. Ini Dokter Cinita sudah menyampaikan tentang kira-kira risk faktornya dan apa prediktor yang bisa kita lakukan pemeriksaan. Mungkin Dokter Agus akan ada materi juga dok, sedikit yang ingin disampaikan. Mboten nggih. Ya, mohon maaf. Tidak Dokter Rena, monggo silakan kita langsung diskusi aja karena saya yakin semuanya sudah pernah mengalami dan sudah pernah berhasil. Lah berhasilnya itu bagaimana, monggo nanti kita berdiskusi nggih. Karena kita rasanya sangat memerlukan juga dari masukan dari panjenengan semua. Nggih, monggo silakan. Baik Dokter Agus, ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Dokter Haryana Rotama. Dokter Haryana Rotama itu saya kira itu apa namanya pas ini harus dapat penghargaan, selalu aktif di TAS itu Dokter Haryana. Nah, Dokter Haryana bertanya berapa persen kemungkinan terjadinya kematian janin pada kasus distosia bahu. Jadi pada waktu PDS saya pernah dapat distosia bahu, itu janinnya sudah IUFD lalu diterminasi. Saat persalinan terjadi distosia bahu, rasanya sudah gobios semua padahal janinnya sudah meninggal. Seandainya janinnya masih hidup, jangan-jangan kemungkinan meninggal juga besar sekali. Jadi yang ditanyakan Dokter Harya itu kemungkinan kematian janin kalau terjadi distosia bahu itu berapa persen kira-kira? Monggo Dokter Sul atau Dokter Ninta terlebih dahulu yang akan menanggapi. Dokter Ninta? Iya dokter. Monggo. Ya. Ya, mohon izin. Jadi kalau memang sudah terjadi distosia bahu itu angka kematiannya cukup tinggi dokter Haria, sekitar lebih dari 72% dok. Jadi kalau misalkan sudah didapatkan seperti itu, mungkin kita harus cepat keputusannya. Kalau misalkan apa namanya perasat-perasat yang sudah kita lakukan itu sudah optimal dan belum bisa dilakukan, mungkin yang terakhir itu ya mungkin kita bisa dokter Harya mungkin mengenal kita ya lakukan apa namanya cesarean section ya dokter ya, apa Savanelli ya dok ya. Savanelli dok. Jadi itu yang paling terakhir sekali dok. Terus juga bisa apa namanya mematahkan klavikula janin seperti itu kalau misalkan masih hidup juga. Kalau ya resikonya itu 72% untuk meninggalnya, dengan resiko untuk apa namanya komplikasi atau kecacatan atau sequel pada janinnya sekitar 50%. Jadi cukup bahaya dok. Ingatan dokter. Oke. Kalau ada tambahan dok? Nggih, setuju sama Dokter Cin ya. Jadi kita kalau mendapatkan distosia bahu itu kita ada waktu tertentu ya. Jadi waktunya itu terbatas ya. 10 menit biasanya sudah mulai terjadi morbiditas tinggi, kalau lebih dari 15 menit sudah banyak meninggalnya. Jadi batasannya 10-15 menit itu adalah waktu kita bagaimana kita mengeluarkan janin. Kalau lebih dari 15 menit hampir pasti bayinya sudah meninggal. Dan seringkali susah ya, muter-muter itu susah. Jadi secara umum penanganannya itu
Jadi secara umum rasanya penanganannya itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita melakukan penanganan cara yang non invasif ya. Jadi misalkan dengan microbed ibunya disuruh demikian ya, kemudian dengan cara masanti didorong bahu depannya, kemudian yang kedua dengan cara invasif jangan kita masukkan, kita bahu depan didorong supaya lepas dari simpisis, kemudian nggak bisa bahu belakang diputar dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah yang paling invasif yang disebutkan Dr. Cinta tadi ya. Jadi yang paling ekstrim ya Javanelli tadi ya, ataupun dengan memotong dari klavikula. Tapi memotong klavikula itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang mudah. Kalau teorinya disebutkan pakai jari, tapi saya terus terang pakai jari tidak kuat karena keras sekali. Ya, tidak kuat. Jadi, kalau kita pakai gunting, pakai sibold, gunting sibold ya namanya. Nah itu diguntingkan itu salah satu bahayanya kalau kita agak belan sidik kebablasan itu kena ke daerah paru, itu juga parunya bisa terjadi udara yang masuk ke paru, pneumotoraks. Jadi itu sangat ya pneumotoraks. Jadi cukup lumayan membahayakan juga ya. Di samping itu yang terakhir mungkin dengan simpisiotomi, kita saya tidak pernah mengerjakan semua itu yang 3 invasif terakhir itu. Ya, jadi paling-paling yang pertama adalah yang non invasif sudah kita kerjakan, yang invasif ringan kita kerjakan, tapi yang invasif sekali sampai merusak itu kita tidak pernah mengerjakan. Saya terus terang tidak punya pengalaman Javanelli, tidak pernah pengalaman memotong klavikula, tapi saya mencoba memotong klavikula pakai tangan sesuai dengan di teori kan klavikula diginikan kemudian dipatahkan ke sana. Nah, ternyata susah sekali itu tangan tidak kuat rasanya saya. Oke, jadi enggak. Simpisiotomi saya juga enggak pernah mengerjakan. Ya, itu mungkin cerita. Kalau saya cerita zaman dulu dari guru-guru kita, ya kita lakukan simpisiotomi dengan mesnya yang bukan mes lurus, mes nomor 11 atau nomor berapa itu yang agak kayak celurit gitu ya. Jadi katanya gitu dengan seret gitu langsung bayinya keluar lah. Itu saya bayangkan kebablasan sedikit itu ada vesika, ada ureter, itu sangat-sangat mengerikan juga itu. Oke, barangkali demikian Dokter Enda. Jadi kita ada yang penting kita ada batas waktu 10-15 menit itu ya. Kalau kurang dari 10 menit kemungkinan hidup masih cukup baik. Tapi kalau sudah lebih dari 10 menit kemungkinan meninggalnya cukup banyak tadi ya. Jadi sampai makanya tadi angka kematiannya cukup tinggi seperti yang disebutkan Dr. Cinta tadi ya. Ya. Demikian Dokter Haria. Jadi memang angka kematian pada bayinya cukup tinggi karena risiko terjadi komplikasi pada bayi. Mungkin kalau misalkan bayinya bisa selamat, risiko terjadinya paralisa plexus brachialis karena tarikan yang berlebihan itu juga akan sangat tinggi. Pada bayinya terjadinya asfiksia juga sangat tinggi. Jadi kematian bayinya selain karena yang paling sering ya karena asfiksia ya karena persalinan yang sulit. Terus kemudian karena komplikasinya bisa perdarahan, kemudian bisa karena paralisanya tadi. Karena dengan tingginya asfiksia disebabkan karena itu, sehingga harus yang sama pentingnya adalah ya. Kemudian bagaimana menguasai skill itu. Tapi menguasai skill itu juga yang penting potensinya. Ya, jadi kalau misalkan karena demikian risknya terutama untuk bayinya, kemudian untuk ibunya tadi yang dibahas baru kita bahas adalah untuk bayinya. Tentu untuk mengatasi mencegah supaya tidak terjadi itu yang jauh lebih penting. Tapi dari literatur tadi Dr. Cinta juga sudah menyampaikan bahwa prediksinya itu cukup sulit gitu. Jadi yang bisa diprediksi mungkin angkanya hanya sekitar kurang dari 10%, yang lainnya malah unpredictable. Mungkin nanti kita akan bicara tentang prediksi ini sebentar. Ada 2 pertanyaan di Q&A. Nah, ini kebetulan pas pertanyaannya dari Anonymous, jadi tidak menyebutkan nama. Izin bertanya, dari pemeriksaan prediktif suspek makrosomia tadi ada 3 cara melalui USG. Dari 3 cara yang itu, mana yang paling akurat dari USG untuk memprediksi makrosomia? Tadi Dr. Cinta menyampaikan tentang pengukuran diakromion, kemudian rasio tadi dari toraks dengan kepala, mungkin dengan diameter klavikulanya. Mungkin Dr. Cinta bisa menjelaskan dari cara tadi
yang paling mudah dan gampang dilakukan dan prediksinya paling baik, Dokter Cininta? Monggo. Oke, dokter. Jadi sayangnya untuk yang prediksi makrosomia dan distosia bahu ini masih belum masuk dalam rekomendasi baik dari internasional ya dok, yang kayak ISWAP atau apa itu belum yang benar-benar merekomendasikan yang mana parameter terbaik untuk memprediksi. Cuma kalau dari yang kami kumpulkan dari literatur itu yang memang reproducibility-nya itu paling mudah dilakukan ulang itu memang yang clavikula, dokter. Jadi fetal clavikula itu memang kalau untuk tapi untuk positif radiologinya itu rendah, dokter. Jadi hanya 21,43. Lalu yang termudah kedua itu adalah mengukur apa namanya abdominal anterior abdominal wall thickness ya. Jadi kita tinggal dilihat dari tepi apa namanya kulitnya, dokter, tepi kulitnya dari inner to inner itu cukup mudah, yang dengan cut off tadi lebih dari 4 mm untuk pasien-pasien yang non diabetes mellitus, sama yang diabetes mellitus itu pakai cut off-nya 5,6 mm, namun dia sensitivity sama specificity-nya cukup rendah. Yang paling baik itu sebetulnya yang paling ribet itu, dokter, yang biacromial diameter. Jadi dia memiliki PPV-nya tinggi, dok. Jadi 88,4% ini memang baik untuk mempredik makrosomia yang mungkin akan berkaitan dengan shoulder dystocia. Itu yang tadi dengan kita mengukur merupakan penjumlahan dari transtorakal diameter, kemudian ditambah perkalian 2 dari mid arm diameter, yaitu kita bisa pakai apa namanya separuh dari ukuran dari humerus length-nya janin gitu, dokter. Jadi kalau misalnya mau dipilih yang terbaik, memang yang biacromial diameter, namun yang paling mudah dilakukan saat ini adalah fetal clavicular length-nya. Ngaten, dok. Iya, terima kasih Dokter Cininta. Mungkin nanti perlu itu ya, Dok, apa namanya, ada apa kayak kursus USG bagaimana mengukur fetal clavikula, mengukur di akromial itu mungkin step-stepnya perlu kita demokan di ini kayak, Dok, bagaimana. Mungkin Dokter Agusul ada tambahan, Dok. Nggih, setuju. Sudah nggih demikian. Jadi yang memang yang tepat ya tadi BAD tadi ya. Tapi ya BAD itu mengukurnya susah. Yang paling mudah ya kalau menurut saya ya, hemat saya itu melihat apa namanya clavikula itu juga bukan sesuatu yang mudah. Coba aja menurut saya panjenengan nanti kalau pas USG dicoba aja melihat clavikula, itu rasanya susah. Jadi itu memang perlu bagaimana. Yang paling mudah adalah yang mengukur subkutan tadi, subkutan fat tadi yang disebutkan Dokter Cininta, yang kita di tempatnya G-shape-nya yang muncul itu kan dia tempatnya umbilikus, yaitu yang diukur. Karena dari subkutan fat itu kita bisa tahu bahwa pada utamanya pada makrosomia yang badannya besar. Jadi kan makrosomia ada dua. Makrosomia yang memang keseluruhannya memang makrosomia, dan yang kedua adalah makrosomia yang kepalanya normal, badannya besar. Seperti pada diabetes kan demikian. Diabetes itu kepalanya normal tapi badannya yang gede, sehingga lebih kekar gitu badannya ya. Nah itu yang lebih sering menyebabkan terjadinya distosia. Nah itu yang badan kekar, yang badan gemuk itu yang bisa dilihat itu adalah yang paling mudah dengan subkutan tadi. Dokter Cinta tadi sudah menyebutkan bahwa ada batasan-batasan tertentu di mana pada yang diabetes itu batasannya lebih tinggi sedikit ya. Kalau nggak salah 4, berapa gitu, lupa saya. Ya, jadi demikian. Jadi itu mudah sekali. Jadi AC, potongan AC ya. Jadi ini perut ya, misalkan ini ya. Ini perut, kemudian kan dipotong AC. Nah, kemudian potongan AC tampak. Potongan AC tampak, kemudian yang J-shape-nya, kan lihat ya, J-shape-nya itu pas ujung J-shape-nya itu di arah perut, lah itu adalah umbilikus. Lah itu ya kanan kirinya itu diukur berapa mili. Jadi antara kulit dan ada kulit dan ototnya itu loh, itu kan kelihatan ya batasnya. Itu adalah subkutan.
Jadi memang rasanya kalau kita membayangkan agak susah ya. Nanti saya setuju Dr. Erna tadi ya, kalau misalkan kita bareng-bareng belajar itu akan tampak, apalagi kita tunjukkan, loh ini loh yang disebut subkutis, ini tebalnya kalau pada yang biasa maksimum tidak lebih dari 4 mili, tapi kalau pada diabetes itu biasanya lebih. Nah, kalau itunya tebal, sedangkan BPD-nya normal, itu sangat berisiko terjadinya distosia bahu karena kepalanya kecil, badannya lebih gede. Ya. Jadi barangkali demikian, Dr. Erna. Matur nuwun Dr. Sul. Jadi kalau misalkan diukur itu tadi mungkin tekniknya nanti kalau misalkan kita bisa belajar bareng-bareng tekniknya pengukuran bagaimana, kemudian cut off-nya itu yang kita harus waspada itu berapa. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Prita. Adakah prediktor akan terjadinya distosia bahu? Apakah kelambatan penurunan kepala bisa dijadikan indikator? Nah, jadi tadi prediksi ada saat antenatal seperti yang disampaikan Dr. Intan Takus tadi, antenatal pengukuran apa saja, dan pada saat intrapartum. Pada saat inpartum kira-kira apakah kelambatan penurunan kepala ini bisa dijadikan indikator? Monggo Dr. Sul. Tadi sudah dipaparkan Dr. Jin ya tadi. Jadi ada faktor antenatal, faktor intranatal tadi ya. Intranatal salah satunya ya tadi yang berebet tadi lo ya. Mungkin Dr. Jin yang lebih tahu langkah-langkahnya tadi yang lebih sistematis. Monggo Dok. Dokter. Ya. Saya juga ini banyak ngambil dari pelajarannya Dr. Sul. Mohon izin Dokter. Saya coba Dr. Prita ya. Ya, mohon izin coba share lagi, Dok. Untuk yang risk factor-nya, baik yang dari terkait dengan persalinan seperti ini, Dok, pada kasus-kasus yang memang protracted atau prolong. Jadi yang protracted active phase maupun prolong second stage itu mungkin termasuk masalah penurunan kepala bayi ya, Dok ya. Baik itu masih buka aktif maupun sudah buka lengkap, Dok. Ini bisa jadi salah satu faktor risiko, Dok. Kemudian kalau yang lainnya adalah persalinan dengan tindakan operatif. Kalau yang presipitatus ini sepertinya terkait dengan kontraksi ya Dr. Agus. Kalau biasanya kalau partus presipitatus nanti kala duanya malah kadang-kadang kontraksinya nggak terlalu bagus. Jadi itu juga bisa menambah resiko terjadinya prolong second stage-nya, Dok. Mungkin seperti itu Dr. Agus. Ya, jadi apalagi ada protracted, kemudian kalau dua lama, kemudian mengejan kepalanya dikeluarkan dengan tadi ya operatif vaginal, jadi dengan forceps atau vakum agak dipaksakan, padahal itu, nah itu salah satu yang cukup tinggi. Setuju ya, jadi demikian mungkin. Jadi kalau kita melakukan forceps atau melakukan vakum, Dr. Agus, Dr. Erna hilang ya. Dr. Seto mungkin. Mohon maaf. Saya sama Dr. Sul di kantor sinyalnya hilang. Yang dibully malah chipnya. Apakah suara saya kedengaran ya? Ini makan bareng kami. Nasi goreng yang di depan itu. Mohon maaf ada gangguan sinyal. Jadi tadi yang seperti yang disampaikan
bahwa pada intrapartum salah satu prediktor yang bisa kita lihat adalah kemajuan persalinan. Kemajuan persalinan yang agak lambat, kemudian kala 2 lama, hambatan pada kala 2 lama terutama disebabkan karena lamanya penurunan kepala bayi, itu sudah menjadi warning bahwa kemungkinan bayinya ini besar. Kemungkinan ada CID pada pasien itu sehingga risiko terjadinya distosianya akan lebih tinggi. Dan kemudian juga tadi penggunaan operatif obstetri seperti vakum dan forceps, terutama yang vakum, karena kalau kita vakum biasanya kadang pada posisi yang agak tinggi kita lakukan vakum. Nah, tarikan kita itu menyebabkan kepalanya itu turun tapi bahunya itu stuck nyantol di simbisisnya. Tapi kalau forceps karena kita biasanya melakukan pada saat kepalanya sudah betul-betul turun, itu relatif lebih rendah dibandingkan vakum angka kejadiannya gitu ya. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Dr. Franz bertanya, apakah benar kalau AC itu lebih dari 35 cm sudah harus memberi kewaspadaan bayi besar atau gemuk, meskipun risiko distosia bahu juga tetap pada janin dengan ukuran rata-rata. Nah, ini bagaimana? Dr. Sul, mungkin ini Dr. Franz bertanya kalau misalkan AC lebih dari 35, risknya bagaimana? Ya. Dok. Jadi betul Dr. Fran bahwa AC lebih dari 35 itu menunjukkan bahwa itu bayinya cukup besar ya, bahwa perutnya cukup besar, yang artinya bahwa berat janinnya sudah di atas 3,5 mungkin ya dari taksirannya. Tetapi yang harus kita pikirkan bahwa bagaimana kepala bayi dulu. Kalau kepala bayi dan besar dari perutnya itu lebih kurang sama, jadi artinya bahwa BPD-nya itu masih lebih besar sedikit daripada perutnya atau masih seperti normal-normal saja sama. Jadi kemungkinan terjadinya di bayi besar, kalau lahir kemungkinan badan juga lahir. Yang paling sering itu terjadi bahwa kalau misalkan tadi Dr. Fran tadi ngendika bahwa di atas 35 misalkan AC-nya tetapi ternyata HC-nya lebih kecil. Nah itu yang kepalanya keluar seringkali nyantol. Jadi itu yang harus kita waspadai adalah adanya diskrepansi antara kepala dan badannya itu ya. Karena kan distosia itu kepala lahir, bahu enggak lahir ya. Bahunya nyantol jadi itu. Karena kepalanya lebih kecil, badannya lebih besar, otomatis hampir selalu terjadi kemungkinan besar terjadi nyantol dari badannya. Tapi kalau kepalanya dan badannya itu relatif walaupun semua makrosomia misalkan 4 kilo lebih, misalkan kalau kepalanya besar dan kepalanya masuk, badannya lebih besar, besarnya juga sebesar kepala, berarti kepala masuk, badannya juga bisa masuk, gitu ya. Tetapi kalau misalkan ada badan yang besar dengan kepala yang relatif lebih kecil, nah kepalanya keluar tadi yang kemungkinan terjadi distosia itu cukup banyak kalau badannya besar. Jadi yang ketidaksesuaian antara kepala dan tubuh janin ini yang sering menyebabkan terjadinya distosia. Ya, jadi barangkali demikian Dr. Erna. Mungkin Dr. Jin ada tambahannya. Enggak dok, setuju dokter. Jadi memang salah satu ada banyak parameter sih sebenarnya Dr. Franz. Kalau untuk yang paling bisa kita lakukan memang dengan pemeriksaan abdominal circumference. Ada satu penelitian yang menarik meliputi sekitar 450-an pasien yang dengan kejadian shoulder dystocia ternyata setelah direview USG pada trimester 3-nya didapatkan dengan circumference lebih dari 35 cm. Itu yang akhirnya ternyata memiliki korelasi positif antara ukur diameter atau abdominal circumference itu terhadap kejadian shoulder dystosianya dengan sensitivity-nya kurang lebih 80% dengan spesifisitinya sekitar 45% dokter. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu parameter yang mudah yang bisa dilakukan oleh kita semua, mungkin juga pada saat trimester 3 atau menjelang persalinan atau pada saat in labor untuk mempredik kejadian shoulder dystocia. Kemudian ada satu juga penelitian oleh Andras et al. Ini pada tahun, saya lupa tahunnya dok, ngapunten, tahun 2015. Ini beliau
membandingkan antara abdominal circumference sama head circumference-nya, Dok. Jadi itu ada perbedaan kalau misalnya lebih dari 5 cm, maka itu memang berkorelasi dengan kejadian shoulder dystocia. Jadi mungkin yang paling mudah bisa memakai dua parameter itu, Dok, dengan AC atau selisih antara circumference dari abdominal dengan head circumference. Mungkin ngatan, Dok. Terima kasih Dokter Ninta dan Dokter Sul. Jadi kalau AC lebih dari 35 itu sudah kewaspadaan. Tadi Prof. Eri di sebelah saya juga menambahkan kalau AC-nya lebih dari 28 itu sudah harus waspada, hati-hati jika bayinya besar. Jadi kita bisa memprediksi kalau misalkan primigravida, obesitas, kemudian AC-nya sudah lebih dari 28, warning, hati-hati. Kalau misalkan pada saat antenatal kita sudah memprediksi ini kira-kira gede, ini kira-kira macam, intranatalnya bagaimana? Kalau kemajuan persalinannya tadi berebet, kemajuan pembukaan maupun penurunan kepala, ya kita harus lebih aware lagi terhadap kasus-kasus yang demikian. Pertanyaan berikutnya, kalau ada ibu hamil dengan riwayat melahirkan normal dengan berat 4.000, apakah pada persalinan berikutnya ada tempat untuk persalinan normal? Jadi kalau sudah pernah lahir 4 kilo, ada tempat berikutnya untuk persalinan normal? Bagaimana Dokter Jinita dan Dokter Sul? Apakah kan kalau misalkan sekarang 4 kilo, apakah nanti pasti 4 kilo? Kan belum tentu ya, tapi walaupun dikatakan setiap pada multigravida menjadi faktor risiko karena pada setiap anak berikutnya itu rata-rata kalau dari data demografi itu naiknya mesti 200-an, 200 gram. Nanti berarti anak yang berikutnya akan lebih gede gitu. Monggo pertanyaan ini bagaimana? Apakah kalau misalnya 4 kilo mungkin kalau dari statistik dia diprediksi 42, apa masih boleh atau bagaimana sebaiknya? Monggo Dokter Sul atau Dokter Jininta. Dokter Ninta, monggo. Pertanyaannya sulit, Dok. Ini mungkin tetap kita menggunakan kewaspadaan ya, Dokter ya. Baik dengan pemeriksaan USG atau misalkan pada saat pasiennya ternyata sudah datang dengan infartu, maka kita mungkin mewaspadai atau mengobservasi dengan teliti menggunakan partograf. Kalau misalnya sudah ada faktor-faktor risiko terjadinya shoulder dystocia seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mungkin itu bisa fleksibel untuk switch ke persalinan berabdominan. Cuma memang kita selalu ingatkan kepada pasien bahwa setiap persalinan itu adalah trial of labor, jadi agar pasien juga siap secara fisik maupun mental untuk kemungkinan terburuk dari outcome persalinannya tersebut, Dok. Mungkin Dokter Agus lebih paham lagi, Dok. Masih mute, Dok. Ngapunten. Sul masih mute, Dok. Ya, terima kasih. Jadi misalkan seorang wanita melahirkan 4 kilo ya, 4. Jadi yang akan datang kemungkinan juga sekitar 4 kilo, kemungkinan demikian ya, rata-rata atau bahkan lebih. Tadi Dokter Enang juga bahwa 2 on karena ada lebih di atasnya ya. Ya, bagaimana nasibnya? Apakah boleh pervaginam ya? Jadi kalau kita lihat kalau 4 kilo beliau bisa lahir, kita lihat dulu lahirnya dulu apa dystocia apa tidak. Kalau dystocia tadi Dokter Jin sudah menyebutkan ya jangan lagi sekarang diulangi ya. Kalau misalkan taksirannya juga lebih kurang sama dengan yang dahulu. Tetapi kalau dulu semuanya lahir secara baik, secara normal, progres bagus, ya sudah. Kemungkinan anak yang kedua juga kita lihat tadi, dari faktor risiko tadi. Kemudian yang pertama dari ANC, misalkan ANC lebih kurangnya sama, kira-kira juga 4 kilo. Maka kita lihat untuk selanjutnya bagaimana pada saat dia proses persalinan. Kalau terjadi perjalanan persalinannya bagus, kemudian kepalanya juga turunnya dengan baik, kemudian tidak ada dystocia waktu, jadi artinya kala 1 berjalan dengan bagus, kemudian kala 2 juga baik, kemudian melahirkan kepala juga bagus, ya rasanya juga tidak ada salahnya untuk trial of labor. Tapi sekali lagi tadi sudah diinformasikan Dr. Jin bahwa setiap persalinan itu selalu berisiko. Jadi kita selalu menginformasikan bahwa ini adalah risiko, bukan ini adalah komplikasi. Jadi risiko persalinan itu 1 yaitu dystocia bau, 2 emboli. Emboli itu bukan suatu komplikasi, itu adalah risiko. Kalau tidak mau emboli ya jangan melahirkan.
seksio pun bisa emboli. Jadi supaya tidak emboli ya jangan melahirkan begitu ya. Supaya tidak distosia ya jangan melahirkan lewat vagina. Jadi gitu ya istilahnya ya. Jadi artinya bahwa distosia bau maupun emboli itu walaupun kemungkinan ada faktor risikonya, tadi disebutkan bahwa kemungkinan besar terjadi pada ibu-ibu yang tanpa faktor risiko. Ya itulah, jadi faktor risiko, makanya itu adalah risiko persalinan, risiko kita berjalan dari misalkan rumah sakit kita, dari rumah kita jalan ke rumah sakit kita, naik mobil, itu selalu ada risiko kesenggol, selalu ada risiko nubruk, walaupun kita sehati-hati apapun. Kalau kita tidak pengen kesenggol, nggak pengen nubruk, ya jangan ke rumah sakit, diam aja di rumah. Di rumah pun ada risiko, hujan kebocoran, nanti ada pesawat jatuh, jatuhan, jadi itu adalah suatu risiko. Jadi itu adalah risiko. Bukan komplikasi. Kalau komplikasi kita naik dari rumah naik mobil kita misalkan ke rumah sakit ngebut kemudian belok-belok ngepot ya nyenggol-nyenggol itu adalah komplikasi kita yang salah. Tapi kalau kita sudah hati-hati sesuai dengan teori, ada SIM kita juga masih hidup dengan baik, kemudian kita jalan pelan-pelan sesuai dengan kebiasaan kita, kemudian ditubruk lah di situ apa boleh buat, itu risiko ya. Jadi saya rasa semua persalinan juga Jadi Dokter Sul, Dokter mute. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa persalinan itu selalu ada risikonya, yaitu paling minim ada dua itu. Jadi emboli. Jadi emboli itu tiba-tiba tidak ada penyebabnya apa-apa, begitu pembukaan lengkap, ibu mengejan, ketuban pecah, emboli, meninggal. Ya, itu kan kita enggak, bukan komplikasi, bukan salah kita ya, bukan salah kita. Ya demikian ya. Demikian juga seperti halnya distosia bahu, kalau sudah kita tahu faktor risikonya ada, tetapi kita sudah siap, misalkan tidak ada masalah apa-apa, kemudian terjadi distosia, yaitu adalah salah satu risiko ya. Jadi itu bukan salah kita, tetapi walaupun kita bukan salah, tapi idealnya kita bisa menangani dengan baik distosia bau itu ya. Oke, barangkali demikian Dokter Rena. Jadi kita selalu siap dengan distosia bau, selalu siap. Seperti halnya kita selalu siap dengan HPV. Jadi kita selalu siap. Atur nuwun Dokter Sul. Saya lihat ada Prof. Eri sudah gabung ini. Prof. Eri mungkin ada tambahan, Prof. Masih mute, Prof. Alhamdulillah sudah hadir. Ya, kakek-kakek hadir di sini. Saya senang sekali mendengar diskusi ini. Sebab kita dengan sharing ini menjadi terus aware. Saya cuma nambahkan sedikit aja lah. Jadi di satu dari HKFM ya, kita sudah menetapkan yang disebut bayi besar untuk Indonesian style. Untuk orang Indonesia itu adalah 3,7, 3,8 lebih besar dari itu. Ya. Tapi yang kedua, tentu saja ada kesulitannya kalau pasiennya datang sudah dalam keadaan infartu. Apalagi maaf, apalagi ibunya obes. Waduh, BMI-nya sekarang kan sepertiga itu terjadi peningkatan di Dr. Stomo itu ibu yang obes, bahkan yang ekstrim di atas 35. Nah, ini kasus seperti begini ini melakukan scanning ya, biometri tidak akan optimal ini. Ya, bagaimana mengukur BPD, apalagi letak sungsang, kan accuracy-nya itu tidak jadi optimal. Jadi pada letak sungsang, mengukur BPD sama head circumference itu, ya, kan kafum septum pellucidumnya tidak jelas, terus kemudian salami like region-nya juga tidak jelas. Nah itu sehingga hasilnya juga keliru. Dalam hal ini dari 5 diameter yang kita biasanya ukur ya, femur length dan humerus. Femur length yang sangat available ya, karena paling-paling kesalahannya itu di epiphyseal disc. Jadi kalau umpamanya femur length ini yang apa namanya, yang most available ini yang paling bisa, kalau dia sudah di atas 76, di atas 77 femur length, wah ini sudah bayi besar itu.
Ya, itu nomor 2. Terus nomor 3, saya masih ingat pada guru saya yang tercinta ini, Dr. Listia almarhum, itu mengingatkan kita kalau pasien sudah dalam keadaan in labor, evaluasi itu penting, terutama pada waktu memasuki fase aktif. Jadi diingatkan lagi dengan kurva Friedman tadi ya. Artinya apa yang harus diwaspadai di sini? Di dalam fase aktif itu ada termin yang namanya, ingat ya, jadi harus ingat ini sebagai how to be a professional clinician is by having well combined between classic obstetric and sophisticated. Jadi jangan cuma bisa WSG tok, tapi pantum itu juga harus tahu. Jadi poin saya di dalam fase aktif itu ada yang namanya secondary of dilatation and of descending. Jadi kalau dilatasinya memang maju, ya, tetapi dia tidak turun, wah ini yang hati-hati. Hati-hati. Saya contohkan yang ekstrim aja. Ternyata dapat mencapai pembukaan penuh, full dilatation. Ya. Kemudian akhirnya saya ringkas saja diputuskan vakum ekstraksi. Nah ini dia. Ini padahal dia tidak turun ini. Hanya pembukaannya yang ini. Nah ini risiko untuk terjadinya distosia bau. Maksud saya ditarik, yang sukses tuh kepalanya yang keluar, baunya yang takut. Ini kalau sudah begini. Makanya prevention is much better dan treatment di sini itu ya sebelumnya itu yang harus hati-hati itu. Tadi ya pertama pada waktu belum infartu, si ibunya itu bisa menolong kita. Bahwa yang dulu kelahiran bayinya semua bayi besar lah. Ini hati-hati misalnya G3, G4, jangan-jangan ini sekarang ini giliran distosia bau. Kemudian yang kedua waktu infartunya itu. Jadi yang jelas itu drip oksitosin sudah tidak boleh itu kalau sudah bayi besar. Kemudian yang ketiga, ini yang mudah-mudahan banyak waktu teman-teman masuk DPK bersalin. Tadi yang dikatakan oleh guru saya. Jadi demikianlah. Memang kita kalau begitu ya sudahlah, tidak usah mikir macam-macam, seksius saja. Tidak ada juga begitu. Bahwa cesarean itu pun juga ada aturannya. Jadi di situ kita dinilai profesi apa enggak, profesional apa enggak ya. Jadi bukan cesarean by the request, cuma tinggal ditunggu sama DOK, dok sudah siap, wah bukan itu tujuan. Mungkin sampai di sini aja, Dr. Sul, Dr. Erna. Terima kasih. Matur nuwun, Prof. Heri. Pencerahannya ini menambah wawasan. Ada Prof. Heri, ada tambahan pencerahan ini. Matur nuwun. Tak terasa ini ya, waktunya sudah hampir jam 11 ini. Nah, tadi Dr. Sul juga menyinggung selain kita prediksi, kemudian prediksi antepartum, intrapartum juga yang paling penting adalah kita mempunyai kesiapsiagaan, mempunyai kemampuan untuk menangani kalau misalkan betul-betul terjadi distosia bau. Jadi kita ada kemampuan. Jadi di in alarm, pada saat alarm itu materi yang wajib itu salah satunya adalah distosia bau. Kenapa? Karena tadi Dr. Sul ngendikan kalau distosia bau itu resiko, bukan komplikasi. Jadi setiap persalinan itu bisa mengalami resiko ini gitu. Kita kadang unpredictable. Nah, ini Dr. Bagus Indra Haryadi juga bertanya, Dr. Bagus itu banyak menerima kasus rujukan dengan distosia bau, karena rujukan pasti datangnya sudah lebih dari 15 menit sehingga bayinya sudah UFD itu. Ini cuma komentar aja, Dr. Bagus, komentar bahwa seharusnya penolong di periferi itu juga wajib mampu menolong distosia bahu. Kenyataannya bahkan di Jawa masih belum semua mampu melakukan gitu. Jadi ini Dr. Indra menyampaikan pengalaman pribadi dan pendapatnya ya. Jadi kita harus mengupdate, makanya alarm itu setiap tahun harus mengupdate kemampuan kita bagaimana menolong distosia bahu. Bagaimana ini memang teorinya begitu, tapi mungkin agak melakukan itu ternyata tak seindah di teorinya, ternyata abot muter, bau depan, bau belakang,
anterior disinfection itu juga berat sekali. Atau mungkin Dokter Sul ada ini Dok, ada slide Dok, mau share atau bagaimana Dok yang apa namanya teknik-teknik ini. Dokter Sul ngapunten masih mute Dokter. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau dari saya ini sudah terakhir ya Dokter Rena ya. Ada satu pertanyaan lagi sih Dok, ini tadi nyambung. Baik, Dokter Indra, saya setuju sekali Dokter Indra bahwa ya alhamdulillah saya beberapa kali juga ngajari bidan ya. Jadi saya tetap jadi gurunya bidan-bidan itu, kalau bidan-bidan ada acara salah satunya materinya ya ini distosia bau ya. Kalau saya ngajari bidan itu bahwa distosia itu adalah sesuatu yang ya memang apa boleh buat ya, yang tidak akan kita sangka-sangka. Kemudian dan distosia itu adalah seperti ini. Kita kelihatan nggih. Ini ya. Ini kelihatan ya. Kelihatan. Kelihatan Dok, kelihatan. Beniknya ini kelihatan. Ya, tidak terlalu kelihatan ya. Jadi benik ya. Jadi benik itu adalah kita membuat distosia. Jadi apa? Kita itu membuat distosia. Yaitu apa? Distosia benik. Benik itu diginikan dia tidak akan bisa lepas. Saya bilang selalu demikian ngajari sama bidan. Nah ini bagaimana cara melepasnya? Yaitu kalau pada anak yang tidak pernah mengerti melepas benik, ya ini ditarik akan putus benangnya. 2, beniknya akan patah. 3, terjadi robek dari bolongannya ini. Itu 3 itu yang pasti terjadi. Tetapi kalau kita sudah terbiasa kan gampang. Benik tinggal diiringkan saja gini sudah tinggal keluar kan gitu ya. Nah distosia juga demikian. Maka bagaimana caranya kita melepas bau dari simpisis? Kan yang distosia, yang disebut distosia adalah nyantolnya bau di simpisis ini ya. Kan demikian. Ini kepala lahir distosia karena simpisis nyantol ke bau. Lah bagaimana bau ini supaya keluar dari simpisis itu? Yaitu misalkan ini, tolong Mbak, tolong minta tolong dipegangkan gini ya. Jadi ini misalkan ya, ini bau, ini simpisisnya ya. Bagaimana? Yaitu yang pertama dengan cara diangkat kakinya ya microbed. Tujuannya microbed supaya simpisisnya hitam ini agak naik ke sana, maka baunya lepas tinggal ditaruh curam ke bawah lahir. Kedua dengan cara kita melakukan masanti yaitu dengan tangan ini ya, dengan yaitu pada bau bagian belakang. Bau belakang ini kita dorong ke sana. Tujuannya apa? Supaya dia lepas dari simpisis. Loh, begitu lepas kemudian dari bawah ini ditarik curam ke bawah lahir. Ya itu kan mudah. Jadi kemudian kalau ini tidak bisa maka kita pakai rubin. Rubin pakai tangan kita. Tangan kita ada di belakangnya bahu. Jadi belakangnya bahu. Nah ini tujuannya kita supaya diputar ke sana. Lah lepas dari simpisis. Kemudian ditarik ke bawah. Kemudian yang belakang juga pakai wood screw juga demikian diputar mudah ya. Jadi intinya adalah bagaimana kita tidak terjadi penempelan, melepas penempelan ini dari sini ya. Ini makin ditarik makin nempel, makin didorong bokongnya atau fundusnya makin nempel. Ya ini tadi seperti benik ya. Ya yang penting ini dilepas gitu aja, setelah lepas kemudian tarik curam ke bawah bisa. Dari itu aja Dokter Rena mungkin ya. Jadi rasanya itu akan sangat mudah dipahami oleh orang awam, oleh ibu-ibu bidan atau adik-adik dokter kita, DM ya, bahwa itu adalah distosia itu seperti benik. Benik itu yang penting beniknya itu ditarik tidak akan bisa keluar, didorong beniknya tidak akan bisa keluar, bahkan mungkin putus atau sobek. Maka yang jalannya cuma diputar gini aja sudah celek lah gitu ya. Jadi sebetulnya itu ya intinya demikian Dokter Rena. Ya, tapi ya itu tadi Dokter Rena ngendiko kalau kita apa namanya rubin maupun apa kayak wood screw, waduh tangan itu bisa sampai patah rasanya. Berat sekali. Kira yang paling mudah ya tadi. Kalau saya lebih senang yang apa namanya Mas Santi itu bau belakang minta tolong oleh asisten didorong itu supaya lepas dari baunya, lepas dari celek gitu ya, lepas dari simpisis langsung kita tarik curam ke bawah. Makanya distosia bau itu ibunya bokongnya harus gawing ya, harus gawing di tepi tempat tidur gini tujuannya supaya kepalanya bisa curam ke bawah. Jangan tetap di tempat tidur, selalu gawing dulu, setelah itu tarik curam ke bawah itu akan lebih mudah. Oke, barangkali demikian Dokter Rena. Matur nuwun sangat Dokter Sul, jelas sekali Dokter Sul. Distosia benik itu mungkin akan lebih membekas ya. Distosia bau bagaimana melepaskan itu prinsipnya itu seperti itu gitu. Jadi bisa bayangkan bagaimana melepas benik itu harus mencari celahnya. Jadi kalau distosia pun demikian. Jadi bagaimana supaya interlocking itu bisa terlepas dengan berbagai cara pelepasan tadi yang seperti dijelaskan Dr. Agus. Ini mungkin tersisa satu pertanyaan Dok sebelum ditutup, itu dari Dr. Ardian.
tadi menyambung kalau persalinan sebelumnya distosia dengan berat 4.200 dan pasien ini tidak ada DM, berapa persen probabilitas terjadinya distosia kalau saat ini taksirannya 3839, kira-kira 3.800 3.900, mungkin Dokter Cinta mungkin. Jadi tadi kan kalau orang yang distosia sebelumnya terus beratnya 4 kilo kan lebih baik tidak pervaginam karena risiko distosia lebih tinggi. Nah, ini kalau misalkan distosia tapi lebih kecil 3.800 3.900, kira-kira berapa persen kemungkinan probabilitasnya terjadi distosia? Monggo Dokter Sinita. Dokter izin menjawab. Ini kebetulan juga pas saya bacanya ada yang memang di populasi yang non diabetes mellitus. Jadi kalau ini ada penelitian melibatkan 15.000 pasien selama 3 tahun yang bayi-bayi pertamanya itu dengan makrosomia. Kemudian ternyata diikutin untuk kehamilan berikutnya pada kelompok-kelompok ibu-ibu yang makrosomia itu, untuk rekurensi terjadinya makrosomia lagi itu sekitar 30%, Dokter Ardian. Jadi itu ada meningkatkan risiko terjadinya distosia. Apalagi kalau memang misalkan pada persalinan pertamanya itu memang fix terjadi distosia, tapi nanti kan akan terbagi 2 kemungkinan, Dok, bisa lahir bervaginam atau bisa akhirnya tidak bisa lahir bervaginam, akhirnya SC. Nah, kalau misalkan pada saat yang persalinan pertama itu akhirnya bisa lahir bervaginam despite itu makrosomia, ternyata angka berikutnya pada kehamilan berikutnya walaupun ada makrosomia atau tidak, angka persalinan bervaginamnya itu cukup tinggi sekitar 90%. Namun jika pada kehamilan pertamanya itu sudah dilakukan cesarean section, maka kehamilan keduanya itu sekitar lebih dari 50% itu akan diulangi lagi cesarean section-nya, Dokter, walaupun ada tidaknya makrosomia. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk KIE nggih, Dokter, ke pasiennya bahwa resiko makrosomia dan mungkin terkait dengan shoulder dystosianya masih akan terjadi pada kehamilan yang kedua ini, Dok. Atau non, Dok? Jadi kalau misalkan dengan berat yang sama, kemungkinan besar akan distosia lagi. Tapi kalau beratnya lebih kecil, mungkin kita juga bisa prediksinya bisa 90% bisa lahir ya, Dokter Sinita ya. Berarti prediksi untuk distosianya 10% saja gitu ya. Kalau misalkan dengan berat yang lebih kecil gitu. Mungkin terakhir Dokter Sul ada tambahan, Dokter Sul? Iya, kalau saya kok cenderungnya kalau jaraknya antara yang dulu misalkan 4.200 distosia sekarang sekitar 4.000 gitu ya. Kalau saya 3839. Ya 3839 kalau saya cenderung ke arah jangan dilakukan pervaginam karena USG apapun juga taksiran persalinan itu selalu ada pajaknya ya. Kalau kita 3.800 itu bisa sampai 4.000, 3.600. Kalau 3.600 pajaknya menurun ya baik, tapi kalau pajaknya meningkat distosia bahu lagi jadi berat untuk dokternya ya. Kalau saya misalkan itu saya anggap bahwa itu adalah mantu saya atau anak saya atau istri saya, ya lebih baik kalau misalkan taksirannya hampir sama dengan yang dulu ya kita masuk ke arah atas. Lebih baik kita main safe daripada kita ternyata terjadi sesuatu, apalagi 10%. 10% itu cukup tinggi loh, 10% itu cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Ya, kalau saya lebih baik demikian. Kecuali kalau kita tahu taksirannya sekarang 3.500 gitu ya monggo lah, ya monggo. Tapi kalau taksirannya sekitar juga kanan kirinya 4.000 kurang 10% gitu ya, kan kita tahu USG itu kesalahannya sekitar 10% atas, 10% bawah ya. Kalau 3.500 berarti kemungkinan 3.800 atau 3.200 itu yang masih tertolerir. Kalau itu 3.800 berarti yang 4,2 sampai 3,5 itu kan masih tertolerir. Jadi lah kalau yang ke atas kan susah nanti. Daripada demikian ya lebih baik itu, apalagi kita tahu kemudian tadi yang ukuran-ukuran tadi sebutan fat, kemudian bagaimana lingkar lengannya, kemudian bagaimana akromionnya, itu akan lebih baik lagi, karena kalau kita tahu sekali distosia kita mesti akan memeriksa dengan teliti apakah ini mungkin distosia apa enggak gitu ya, dari ERW kemudian dari beberapa parameter yang lain. Nggih. Nggih, barangkali demikian Dokter nggih. Nggih, matur sembah nuwun Dokter Sul. Rasanya menarik sekali diskusi siang ini. Tentu kalau waktunya panjang pertanyaan akan masih banyak lagi.
Jadi sebelum saya kembalikan ke host, kesimpulan untuk diskusi kita siang ini bahwa distosia bahu itu suatu resiko terjadinya resiko pada persalinan yang bisa terjadi pada persalinan pervaginal dan bahkan persalinan sesar pun masih bisa terjadi distosia. Nah, risiko yang dampak yang paling berat adalah pada bayi karena risiko kematian bayi itu bisa sampai 72% di samping kecacatan misalkan. Kematiannya cukup tinggi pada bayinya jika tidak tertolong dalam waktu yang cukup cepat, kira-kira sekitar 10-15 menit. Kalau tidak teratasi ya kemungkinan besar akan meninggal. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah prediksi, bagaimana kita bisa memprediksi bahwa ini akan terjadi suatu distosia. Namun dikatakan memang prediksi itu, distosia itu rendah, prediksinya bahkan kurang dari 10%, tapi bagaimanapun kalau kita bisa memprediksi jauh lebih baik, yaitu bisa prediksi antenatal, kemudian intranatal. Antenatal itu dari prediksi taksiran berat janinnya berapa, kemudian dari pemeriksaan USG tadi biakromion, kemudian sukutan fat tadi, AC, jadi salah satu prediktor antenatal care kita. Dan pada saat intranatal kita juga akan mengamati pada saat kemajuan persalinan, apakah berebet tadi kemajuan persalinannya, apakah ada terjadi distosia pada intrapartum, kemudian arrest of descent misalnya itu salah satu faktor risiko, dan juga kalau misalkan berebet kepala masih tinggi dihindari penggunaan metode operatif obstetri seperti vakum atau forceps karena akan meningkatkan risiko terjadinya distosia. Dan kemudian yang terakhir adalah kemampuan untuk menangani kalau ada distosia. Jadi itu rasanya suatu kemampuan wajib untuk semua SPOG bahwa harus mampu menangani distosia karena distosia itu bisa saja terjadi unpredictable pada kasus-kasus yang kita tidak memprediksi ini distosia. Jadi tadi Dr. Sul sudah menyampaikan ingat-ingat distosia benik, kalau distosia bau bagaimana melepaskan kancing, melepaskan benik itu prinsipnya kita mencari celahnya bagaimana supaya bisa terlepas. Jadi teknik melepaskan bahu depan supaya bisa lahir tadi dengan masanti atau dengan anterior disinfection, dengan corkscrew, itu semua harus dilakukan walaupun kenyataannya tadi kan kalau Dr. Sul ngasih contoh enak sekali ya, rasanya seandainya itu bisa dilakukan semuanya pasti bisa dengan mudah, tapi prinsipnya tahu bahwa yang kita lakukan itu mekanisme kerjanya seperti itu gitu yang dilakukan. Kenapa kok bahu depannya bisa terlepas itu. Jadi seperti tadi Dr. Sumantiko, kalau misalkan itu tangan kita rasanya kayak mau putus lah, wong abot jari kita dibandingkan bayi yang sudah terperangkap di simpisisnya ibu. Nah, jadi itu yang bisa kami sampaikan pada tas yang ini, Dr. Seto. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua yang hadir di sini. Matur nuwun, waktu kami kembalikan ke Dr. Seto. Terima kasih Dr. Erna, Dr. Bagusul, Dr. Nita, Prof. Eri tadi dan seluruh tim dari Fito Maternal, Revidi Dr. Stomo dan juga yang lainnya. Jadi sangat seru ya, apalagi namanya sekali lagi ini tema wajib. Jadi kayak alarm ulangan lah. Satu tema wajib alarm. Distosia bahu, suatu kondisi yang sangat sulit untuk diprediksi, termasuk juga untuk ditangani. Sehingga akhirnya terus semua SPG prinsipnya harus bersiap. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi pada Kaminas Pasca minggu depan, hari Rabu depan, sama setiap hari Rabu pukul 10 sampai pukul 11. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Bagusul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.